Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang baik dan sesuai dengan SOP pada program Makan Bergizi Gratis, saat ini kita sudah terhubung bersama Pak Teddy Dwifani sebagai pengelola SPPG TPH Sofyan Kenawas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak, bisa dijelaskan bagaimana pengelolaan dapur SPPG pada program Makan Bergizi Gratis sejauh ini Pak? Sejauh ini kami dari pengelola SPPG TPH Sofyan Kenawas, alhamdulillah untuk pengurusan administrasi secara surat menyurat yang SHLS dalam proses pembuatan sertifikat penjama makanan. Buat halal kita sudah sedang proses juga, Mbak. Insya Allah di akhir Oktober ini sudah selesai. Masih proses untuk pembuatan sertifikat ya Pak. Baik Pak, sejauh ini apakah dapur SPPG yang dikelola sudah menerapkan sesuai dengan standar SOP yang sudah ditetapkan Pak? Alhamdulillah, sebelum keluar dari standar SOP dari pemerintah, kita dari tim produksi kita itu udah rata-rata itu 40% kita tuh kan anak-anak hotel semua, Mbak. Jadi udah terbiasa cara mengelola layak hygiene atau gimana itu kan, karena udah standar rata-rata kita tuh memakai chef mantan hotel bintang 5 lah. Berarti udah standar dengan SOP itu sendiri ya Pak. Nah kalau misalkan apa saja yang harus kita perhatikan Pak setiap dapur SPPG dalam menjalankan dapur yang sesuai dengan standar dan mutu yang berkualitas Pak? Ya, yang kami lihat ini kan kami sering komunikasi dengan chef, berhubungan chef kita ini kan orang hotel dan saya sendiri kan juga orang hotel, Mbak. Jadi yang kita itu bagus itu kan dari pengolahan bahan baku itu, Mbak. Kalau pengolahan bahan baku itu memang benar, insya Allah nggak akan terjadi lah keracunan atau yang tidak kita inginkan itu, Mbak. Itu berdasarkan dari pengalaman itu sendiri. Nah, kalau misalkan mengenai penerapan SOP yang sudah sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, apakah sebelumnya pekerja yang di dapur SPPG ini sudah diberikan pelatihan terkait SOP, Pak? Ya, untuk pelatihan sendiri kita kan berhubung tadi udah kita jelaskan di awal, Mbak. Dari 11 tim produksi, dari tim persiapan, preparation, sampai yang eksekusi itu kan kita rata-rata anak hotel semua, Mbak. Jadi kan udah terbiasa cara mengelola itu. Dan alhamdulillah dari bahan baku sendiri itu kan kita rata-rata supplier hotel semua, Mbak. Jadi untuk bahan baku itu insya Allah aman lah. Sesuai dengan pengalaman dari anak hotel semua ya Pak di sana Pak? Iya Mbak. Alhamdulillah karena kita orang hotel kan. Ya Pak, apakah pengelolaan yang baik juga dan sesuai SOP dapat mencegah terjadinya kasus keracunan Pak? Seperti yang Bapak sudah singgung tadi sedikit, boleh Pak dijelaskan kembali untuk lebih detailnya lagi Pak? Jadi kita itu kan dari rata-rata teman tim kita yang di dapur itu kan udah berpengalaman, kita kan pernah ada pengalaman di Asian Games, di SEA Games, di AUJ, ISG ya. Jadi kan sebelum itu kan event-event internasional itu kan buat pemeriksaan sanitasi dari tim-tim yang itu kan lebih ketat. Jadi kan sebelum ini kita udah diperiksa semua dari tim-tim kita itu. Jadi insya Allah aman lah kalau buat terkhusus di dapur kita di SPPG TPH Sofyan Kenawas itu. Sudah ada pelatihan dan juga pengawasan langsung ya Pak tentunya. Nah Pak, kalau misalkan kemudian Pak, apakah seberapa penting peran penjama makanan itu dalam mengawasi dan mengawasi untuk makanan itu tetap berkualitas Pak sesuai dengan SOP yang ditetapkan? Alhamdulillah kami itu buat makanan itu selalu fresh, Mbak. Jadi kan kami itu kan ada 2 shift ya, kan ada kelas pagi, ada kelas siang. Jadi kita demi menjaganya kualitas makanan itu kita masak tuh 2 kali agar apa yang kita hasilkan itu memang benar-benar fresh dan siap lah. Kan dari batas makanan itu kalau nggak salah maksimal itu 6 jam yang baik untuk dikonsumsi. Jadi kita kalau mau sebelum itu jadi rata-rata tuh fresh semua itu. Sejauh ini kan kita sudah melaksanakan dapur MBG ya Pak tentunya. Apakah ada evaluasi rutin Pak yang dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan mutu kualitas dari makanan MBG itu sendiri Pak? Ya, setiap minggu kan kita ini masih baru 3 minggu jalan, ini minggu ketiga kita, Mbak. Jadi tiap kita kan hari Sabtu Minggu kan free, masih libur. Jadi setiap Jumat sore itu kan kita evaluasi, kita tanya kan gimana penerima manfaatnya, ada keluhan, kita tanya menu yang mana yang habis, mana yang banyak yang buang kan.
Jadi kan kita tahu apa sih yang dibutuhkan dari penerima manfaat itu sendiri. Ya, kalau kita membahas lebih jauh lagi Pak, untuk menjaga standar hygiene dan sanitasi yang layak, apa yang dilakukan oleh dapur SPPG maupun penjaga makanannya Pak di sana Pak? Ya, alhamdulillah kan sekarang kita itu kan udah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota. Kemarin kita udah mendatangi Dinkes Kota buat pelatihan penjama makanan itu, dan kemarin ada pendampingan dari puskesmas terdekat, gimana sanitasinya, gimana air, gimana limbah. Alhamdulillah kan kita sudah IFAL kita kan udah standar. Ya terus kami akan berbenah lah demi menjaga baik dari PGM itu sendiri. Yang pasti ada evaluasi tersendiri ya Pak dari dapur SPPG itu sendiri. Nah, kalau misalkan dalam standar penyimpanan bahan makanan, apa saja yang harus dilengkapi dan dimiliki oleh dapur SPPG? Bagaimana pengawasannya dari sana sendiri Pak, dari lapangan sendiri? Kalau dari bahan baku itu kan kita kan ada gudang kering, ada gudang pendingin, ada chiller, ada ya karena berhubung kita tuh orang-orang hotel semua, jadi lebih insya Allah ya lebih paham lah masalah-masalah penyimpanan dari pengolahan itu kan, gimana meminimalisir lah Mbak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Iya betul sekali Pak. Nah kalau Pak, saya mau tanya Pak, untuk koordinasi sendiri seperti apa Pak dari Dinas Kesehatan atau pihak terkait lainnya? Apakah ada koordinasi Pak di sana Pak? Kita kemarin sekitar seminggu yang lalu lah didatangi sama tim puskesmas terkait masalah sanitasi, hygiene, air. Dari pemerintah kota sih yang terlibat, alhamdulillah sudah melakukan pendampingan. Jadi kan nggak mungkin kita bisa menjalani semua tanpa pendampingan dari pemerintah. Ada pendampingan sendiri dari pemerintah. Kalau kita bahas tentang jangka panjang, Pak, apa strategi yang akan dilakukan dari dapur SPPG ini tetap meningkatkan atau mempertahankan kualitas mutu untuk makanan bergizi gratis ini, Pak? Targetnya itu kan, standarnya itu kan, kita tuh salah satu syarat dari pengurusan SHLS itu kan minimal 50% dari relawan kita itu kan memiliki sertifikat. Dan nantinya kami itu kemungkinan bakal kami semuanya dari tim relawan 50 itu akan kami ikuti pelatihan sertifikat itu Mas, biar kita kan nggak tahu lah, mungkin ada yang keluar masuknya kan, biar kita tuh siap lah untuk menghadapi ini. Iya betul sekali Pak, pelatihan juga perlu untuk meningkatkan pengalaman itu sendiri, iya Pak? Iya benar sekali. Baik Pak, terakhir boleh Pak dikasih himbauan dan harapan juga untuk seluruh pengelola SPPG agar dapat mempertahankan kualitas mutunya Pak? Ya, yang setiap itu kan sudah sering kami bilang kan, program ini adalah program yang mulia. Mari kita sama-sama berbenah memperbaiki program. Kan kalau kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah lah nggak ada lah kejadian KLB itu. Boleh Pak, itu saja ya Pak. Iya. Baik, banyak sekali harapan-harapan kita untuk program MBG ini agar dapat bermanfaat besar ya Pak untuk peserta didik tentunya. Ya, alhamdulillah kami itu kan di Gandus itu kan ada mengcover 3 sekolah di 3 pulau, Pak. Jadi kita tuh ada 3 sekolah itu perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Pendistribusian kita tuh pakai perahu, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Teddy atas informasi dan juga penjelasannya mengenai semoga pengelolaan SPPG ini dapat dilancarkan dengan baik dan juga aman. Tentunya program ini dapat terus berjalan dengan baik di Sumatera Selatan ini dan memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta didik yang menerima manfaat ini ya tentunya Pak. Baik, terima kasih Pak, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak.